kompas.com. Ya, di sebelah saya L100 EV adalah keluarga mobil niaga terkecil yang dimiliki Mitsubishi dan dia sudah listrik. Ya, jadi ini memang difokuskan untuk niaga, kendaraan niaga, dan khususnya untuk kendaraan logistik. Nah, kita udah pernah review walaupun singkat dan cuman di booth waktu di Gias sudah pernah, di IMS nih yang kemarin 2024, dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk test drive di walaupun tempatnya agak cukup terbatas tapi udah cukup mewakili lah. Nah, teman-teman bagi yang penasaran jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya ya. Stay tune terus di video ini. Ya, jadi L100 EV ini ada masuknya ke K-Car. Jadi di Jepang namanya minicab EV. Dan sejak dirakit di Indonesia, dia namanya yang di Indonesia jadi L100 EV. Nah, kalau kakaknya kan L300 tuh, yang mungkin teman-teman pasti udah hafal, udah tahu. Ada L200 dan ini yang paling kecil ya, L100 EV. Dia udah listrik, baterainya 20 kWh, bisa menempuh jarak 180 km. Nah, untuk harganya nih 320 juta teman-teman. Tapi nggak bisa dibeli perorangan. Di Mitsubishi sejauh ini hanya menjual L100 EV ini untuk fleet. Jadi mereka sudah di Indonesia mereka sudah bekerja sama dengan Gojek, Pos Indonesia. Terus di booth juga ada yang dimodif nih jadi Lawson. Jadi tuh ada barang-barang jualannya Lawson. Kalau yang di sebelah saya ini adalah unit yang bakal diterima teman-teman kalau kalian beli langsung dari Mitsubishi. Nah, sebenarnya nggak menutup kemungkinan mobil ini bisa bekerja sama dengan Carrosserie untuk dimodif jadi apapun. Nah, kalau yang dari Mitsubishi-nya, dia modelnya blind fan dan hanya warnanya cuma satu, warna putih. Tapi untuk bedanya dengan yang spek Jepang, itu hanya di jok tengahnya aja. Jadi kalau yang di Jepang itu bisa bawa penumpang 2-3 orang di baris kedua. Kalau yang di spek Indonesia ini, yang L100 EV-nya, hanya bisa mengangkut satu penumpang di bagian depan. Tapi untuk seperti fitur safety-nya, untuk baterainya justru lebih besar, range, dan lainnya itu masih semua sama dengan yang minicab EV atau yang spek Jepang. Nah, bicara kalau soal dimensi, kita bandinginnya mungkin sama yang sama-sama mungil nih, yaitu Wuling Air EV. Dia lebih panjang 40 cm dan tingginya lebih tinggi 30 cm. Tinggi keseluruhan ya, dan panjang keseluruhan. Jadi udah pasti bisa bawanya lebih banyak dan headroomnya juga pasti lebih lega. Kalau yang tadi saya bilang headroomnya lebih tinggi 30 cm dibanding REV. Nih saya masuk nih. Jadi tuh lumayan bisa berdiri walaupun harus agak nunduk ya. Nunduk sampai pinggang. Nah, ini ada box aqua nih sebagai perbandingan, bisa jadi cukup lapang ya di belakang. Dia dapat ban serep juga, ban serepnya nih di bagian sini. Nah, untuk chargingnya dia dapat juga kabel charging. Nah, tapi ini nih, jadi mungkin harus dapat adapter lagi nih untuk colokan yang ke rumahnya nih, ke soket rumahnya. Dan ini yang ke mobilnya, yang kebetulan ini AC charging, dia speknya 16 ampere dan dia masih colokannya tipe AC tipe 1. Tapi dia tetap bisa fast charging. Dia fast chargingnya pakai colokan CHAdeMO, dan untuk mengisi baterai 0 sampai 80% cukup waktu 42 menit. Oh, lumayan tuh. Jadi kalau misalnya pakai ke Bandung nih, Bandung kan kurang lebih 140 kilo. Dia range-nya 180 kilo. Ya kalau untuk jaga-jaga mungkin bisa lah ngecas dulu di rest area terdekat. Nah, itu bisa ngecas fast charging dari 0 sampai 80 42 menit aja. Jadi bisa dibilang masih memadai lah kalau Jakarta Bandung. Nah, untuk bagian interiornya nggak banyak yang berbeda dengan yang kemarin waktu kita review di IMS. Dia nih bahannya kayak apa nih? Bukan fabric, dia kayak plastik. Iya, tapi kalau didudukin sih tetap nyaman karena empuk ya. Terus ini bisa disetel serba tegak.
Dan maju mundurnya bisa kalau yang bagian supir ya, kalau yang bagian penumpang sini nggak bisa, cuma bisa direbah-tegakkan. Dan terus untuk bagian setirnya ini juga diameternya ya cukup besar lah ya, walaupun mobilnya mungil. Terus ini keren, udah auto headlamp, auto headlight, terus ada wipernya, ada intermittent juga. Terus untuk speedometernya ini sederhana banget, tapi data-data yang ditampilkan udah cukup memadai. Udah ada sisa range-nya, terus ada trip A, trip B, terus ada dia otomatis kalau misalnya teman-teman nyalain AC, dia menyesuaikan langsung range-nya. Kalau ini kita kebetulan 92 km, pas kita nyalain AC langsung turun jadi 78 km. Jadi kalau mau ya seperti mobil listrik pada umumnya aja, emang AC tuh agak memakan daya yang besar ya, bisa sampai 1 kW-an lah. Nah, terus sisanya nih seperti ada media music player, dia udah single din. Tapi tadi pas kita nyalain, dia ini speakernya cuma ada 2 ya di pintu masing-masing. Dia suaranya, speakernya udah oke, udah aktif ngebass suaranya. Jadi ini, wah ini udah lebih dari cukup sih untuk sebuah mobil Niaga. Terus ini AC ada 4, AC-nya juga cukup dingin. Pengaturannya ada sampai 3. Terus ada yang lucunya di sini di bagian supir ada heater seat. Ini malah ini kenapa ya dikasih ini ya? Terus ada untuk nyala matiin traction control, sama ada pengaturan tinggi rendahnya headlamp. Jadi untuk sebuah kalau kita lihat dari sebuah mobil Niaga ini udah bisa dibilang canggih. Tapi mengingat harganya sudah sampai 312 jutaan ya nggak kaget juga sih. Kalau untuk ngecek kelistrikan segala juga gampang nih. Tinggal buka joknya, yang pokoknya tinggal jok baris pertama tinggal dilipat persis kayak di L300. Di bawahnya langsung ada modul ABS, ada sekring, ada untuk nambah air radiator dan air wiper. Nah, jadi kita langsung aja gas nih. Untuk transmisinya dia biasanya matic biasa. Ada PRND, D, Eco, B. Nah kalau D drive biasa, Eco tuh cuma beda tarikannya aja. Tarikan gasnya agak lebih berat pasti daripada D. Terus B ini brake. Jadi untuk kalau di mobil listrik tuh udah ngecas. Jadi di mobil ini ada regenerative brakingnya. D, Eco, dan B itu semua ada regenerative brakingnya. Dan yang paling besar regenerative brakingnya tuh di yang B, karena B itu brake. Nah sekarang kita langsung aja D, kita coba pakai yang D dulu. Rem tangan masih manual, belum elektrik, kita langsung gas. Wih. Ini first impression sih, visibilitas sih mantep banget nih. Karena memang ininya apa? Depan kita langsung nggak pakai moncong, dia pesek nih mobilnya kan. Jadi visibilitasnya enak, visibilitas ke belakang juga luas. Ini untuk spionnya juga kanan kiri juga enak ternyata. Spionnya gede. Terus khususnya yang spion sebelah kiri dia kayak ada blind, kayak spion kecilnya lagi untuk ngeliat ke bawah sama ngeliat ke bawah depan. Jadi kalau butuhkan, kalau sebelah kiri kan lebih blind spot dibanding kanan ya. Nah ini untuk steering juga enteng karena dia udah elektrik power steeringnya. Terus untuk tarikan gas kita pakai yang D sih, ya cukup lah kalau untuk dalam kota ya. Emang dia dibuat ya memang basicnya kan kayak car ya. Kayak car tuh kan cocoknya untuk dalam kota aja ya. Kalau di Jepang kan metropolitannya besar banget tuh, luas. Jadi mobilnya kecil kan dimensinya, jadi nggak makan space di jalan. Dan tapi maksimal nih kapasitas di dalamnya. Sekarang kita coba pakai yang Eco. Tuh turun. Nah turunan terus nih tuh kena kayak got gitu. Suspensinya enak karena suspensinya nggak pakai nggak pakai per daun. Depan belakang dia pakai per biasa. Jadi bantingannya ya kayak mobil biasa, enak. Dia maksimal daya angkutnya tuh 425 kilo. 425 kilo tuh apa ya? Saya udah browsing nih. 425 kilo itu bisa kayak bawa satu kuda atau satu grand piano kalau muat ya, nggak tahu muat apa nggak di sini. Atau bawa 3 kambing.
Jadi lumayan nih kalau misalnya lagi lebaran haji nih, bisa motong kambing kan bisa dibawa pakai L100 EV. Kalau dalam kota doang cukup. Karena mobil ini dimensinya kecil, terus beloknya bisa patah. Menurut Mitsubishi, keren dari Mitsubishi, turn radiusnya, radius putarnya cuma 4,3 meter nih. Sekarang kita cobain ya. Nih kita sekarang, ini ada garis nih, garis, kita lurus, kita muter balik. Wow, patah. Wah, kayak bawa apa nih, kecil banget mobilnya jadinya, bisa belok patah. Dan karena dia rear wheel drive, jadi motor listriknya di posisinya di belakang, jadi secara teknis bisa ngedrift mobilnya. Tinggal matiin traction control aja harusnya bisa sih langsung nih. Cuman ya karena tempatnya terbatas ya, kita kayak harusnya nyobain diem-diem nih, jangan bilang-bilang Mitsubishi ya. Wah, nih bisa lihat sendiri ya. Tadi kita udah test drive. Mau bisa dibilang ini berarti mobil terkecil, mobil niaga terkecil di pameran G-Compact ini. Lihat aja ukuran ini, truk besar banget. Nih sebelahnya truk medium lah, tapi 4x4 nih keren. Dan ini adalah mobil niaga paling kecil di G-Compact. Ya tadi udah test drive walaupun area kecil, terbatas, tapi udah cukup menggambarkan kalau kita bawa di dalam kota. Tadi kan ada gang kecil segala, terus untuk handling, terus gas, itu udah lebih dari cukup untuk di dalam kota. Terus suspensinya juga tadi enak ya, karena dia nggak pakai model per daun tuh, dia pakai spare biasa, jadi suspensinya bantingannya enak. Ya cukup lah kalau untuk dalam kota. Sekarang kita bicara ke harga. Dia sekarang belum bisa dibeli perorangan, sayangnya masih hanya fleet. Dia harganya 320 juta, dan itu pun harganya promo dari Februari sampai April ini. Nah setelah April nanti tunggu aja kabar dari Mitsubishi. Tapi kalau misalnya belum mau beli, bisa sewa juga nih. Cukup dengan mengeluarkan biaya sebesar 6,5 juta per bulan. Itu tapi dikontrak selama 5 tahun. Tapi teman-teman tinggal kontak ke penyedia jasa sewanya, sebenarnya mungkin bisa dinegosiasi lagi untuk jangka dan biayanya yang dikeluarkan. Jadi terima kasih sudah menonton review singkat kami test drive tentang L100 EV. Mungkin teman-teman bagi ada yang mau bertanya bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman update terus sama video-video kami di channel otomotifkompas.com.